Sekali-sekali mengeluh boleh, tetapi jangan jadikan kebiasaan. Lebih banyak melihat kepada orang lain yang kurang beruntung, maka itu akan mengubah mindset kita untuk tidak mengeluh tetapi lebih banyak bersyukur. Oke sahabat, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda semua di channel YouTube saya, channel Eko Jalur Santoso. Channel yang berbagi tentang inspirasi, motivasi, dan hal-hal positif untuk pengembangan diri dan kualitas hidup yang lebih baik. Bagi Anda yang baru bergabung di channel saya, selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Berikan komen dan share video ini di media sosial Anda. Sahabat, mengeluh itu hal yang biasa kalau itu dilakukan hanya sekali-sekali ketika kita menemui suatu kendala, masalah yang tidak sesuai yang kita harapkan, kemudian kecewa, mengeluh misalnya, itu hal biasa. Tetapi kalau mengeluh dilakukan menjadi berulang-ulang, berkali-kali dilakukan, menjadi suatu kebiasaan, maka itu hal yang harus dihindari karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Dan tidak ada alasan untuk mengeluh, bahkan orang sakit pun tidak ada alasan untuk mengeluh. Ada sebuah cerita tentang seorang eksekutif yang berangkat ke kantor mengendarai mobil pribadi. Ketika di jalan macet, kemudian merasa bahwa AC mobilnya tidak nyaman di dalam mobil. Kemudian orang ini menengok ke samping, melihat ada mobil angkutan umum yang berisi penuh sesak dengan penumpang, yang orang juga berangkat menuju ke kantor, tempat kerja. Maka ia bersyukur bahwa meskipun dengan kendaraan atau mobil tua yang AC-nya masih tidak terlalu dingin, tetapi dia menggunakan mobil pribadi, tidak harus berdesak-desakan di mobil kendaraan umum. Ada seorang karyawan yang ada di mobil kendaraan umum ini, dia juga merasa mengeluh karena harus berdesak-desakan menuju ke kantor dengan kendaraan umum di jalanan yang macet. Tetapi ketika ia menengok ke samping di jalan, dia melihat ada seorang pemulung yang sedang mengais-ngais tong sampah atau memulung sampah di tong sampah di pinggir jalan. Maka dia pun bersyukur bahwa meskipun dia berada di kendaraan umum yang berdesak-desakan, tetapi masih memiliki pekerjaan, masih memiliki penghasilan, dan tidak harus menjadi seperti pemulung. Si pemulung pun demikian juga, ketika dia melakukan pekerjaannya mengulung, dia melihat orang lain berangkat ke kantor dengan pakaian rapih, dia mengeluh bahwa dia merasa nasibnya kurang baik, hanya menjadi pemulung dan harus hidup dengan mengais-ngais sampah. Tetapi ketika dia melihat ada sebuah mobil ambulan yang berjalan dengan meraung-raung, ingin dibukakan jalan dengan sedang mengangkut orang yang sedang sakit, maka dia pun bersyukur bahwa meskipun dirinya hanya memulung sampah untuk menyambung hidup, tetapi dia sehat. Demikian juga orang yang sedang sakit, yang ada di dalam ambulan, ketika sampai di rumah sakit, dia didorong dengan kereta atau kereta dorong ke tempat perawatan. Ketika di rumah sakit, dia bertemu dengan petugas rumah sakit yang sedang membawa mayat yang di kereta dorong. Maka dia pun bersyukur bahwa meskipun dia sedang sakit, tapi dirinya masih hidup atau belum meninggal. Jadi tidak ada alasan untuk mengeluh. Orang sakit pun tidak ada alasan untuk mengeluh, karena begitu banyak hal yang harus disyukuri. Ada hal-hal yang sangat banyak rahmat, berkah, nikmat yang ada di dalam diri kita yang pantas untuk disyukuri. Karena itu sekali-sekali mengeluh boleh, tetapi jangan jadikan kebiasaan. Lebih banyak melihat kepada orang lain yang kurang beruntung, maka itu akan mengubah mindset kita untuk tidak mengeluh tetapi lebih banyak bersyukur. Dan ingat bahwa bersyukur itu akan membuat kita merasa berkecukupan, dan itu akan membuat kita bahagia. Jadi bukan bahagia dulu baru bersyukur, tetapi bersyukur dulu baru akan membuat kita merasa bahagia. Demikian sahabat, inspirasi dari saya, Eko Jalur Santoso. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.